أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya mengajak para sahabat semua untuk merenung sejenak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini semua hanya soal waktu. Bisa dipastikan kematian itu pasti akan datang. Kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik. Sakit rasanya, pasti itu sangat menyakitkan. Bayangkan jasad yang terbujur kaku, dan bayangkan jasad itu adalah jasad kita. Rasulullah SAW menjelaskan, ketika itu kita masih bisa melihat siapa saja yang menangisi kita, siapa saja sanak saudara yang mentakziahi kita. Saat itu, kata Rasulullah SAW, kita bisa melihatnya. Akan tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, sedikit pun tidak bisa. Dan saat itu kita dimandikan. Bayangkan para sahabat, itulah diri kita. Saat itu kita hanya terbujur kaku. Selama ini kita bisa mandi sendiri, namun sekarang harus dimandikan. Dan saat itu kita menyaksikan siapa saja yang memandikan jasad kita. Bersyukur apabila yang memandikan kita adalah anak-anak kita. Kemudian kita dikafani, lalu kita pun disolati. Setelah semuanya selesai, lalu kita akan digotong, dibawa ke kuburan. Rasulullah SAW menjelaskan, kalau yang dibawa itu mayat yang soleh ataupun yang soleha, maka mayat yang soleh itu akan berkata, akan tetapi saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa mendengarkannya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak mampu mendengarkan perkataan mayat soleh tersebut. Rasul SAW memberitahu kita, mayit yang soleh itu akan berkata, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ya Allah ke rumahku ya Allah, karena dia sudah melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah melihat surga karena kesolehannya selama hidup di dunia.
Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayat itu adalah mayat yang banyak bermaksiat selama hidupnya, mayit yang selama hidup di dunia suka mengumbar aurat, membunuh, merusak, ataupun berbuat kezoliman terhadap orang lain, maka mayit itu akan berkata, "Mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti, mau dibawa kemana aku ini? Ya Allah, malangnya aku." Akan tetapi tidak ada satupun orang yang bisa mendengarnya. Tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya saat itu. Lalu dia dibawa ke dalam kuburnya. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir kalinya. Saat itu kita masih bisa melihat siapa saja yang mengubur kita, yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Tapi setelah selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu bersama dengan kita, orang-orang yang dulu menemani kita, semuanya akan pulang. Semuanya akan pulang meninggalkan kita sendirian di dalam kubur. Maka saat itu kita akan merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang yang kita cintai pulang meninggalkan kita sendirian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di dalam kubur sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, tidak menggunakan kasur, tidak menggunakan bantal, rumah kesendirian, tempat kita akan ditanya oleh 2 malaikat yang memiliki nama Munkar dan Nakir atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi. Tidak ada harta yang berlimpah lagi. Tidak ada pengawal yang setia lagi. Saat itu kita benar-benar sendirian. Tapi alhamdulillah, kita semua harus bersyukur karena saat ini kita masih hidup. Hari ini kita masih hidup. Kita belum mati. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua waktu untuk bertaubat. Allah masih memberikan kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita harus bertaubat, para sahabat semua. Saatnya kita harus berhenti melakukan maksiat. Kita melakukan banyak dosa kepada orang-orang tertentu. Saatnya kita memohon maaf, meminta ridhonya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyelesaikan urusan kita terhadap orang yang kita zolimi di dunia, bukan di akhirat. Saat inilah saat kita yang untuk membahagiakan saudara kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, dan sanak saudara kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.